Sahabat mulai ngomong pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini sudah banyak yang kehausan. Sampai pada takaran kalau enggak minum bisa meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil dua sahabat. Berangkatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Di tengah jalan ketemu dengan wanita non-muslim. Lantas ngomong, Bu, mohon maaf, boleh enggak airnya sama ibu saya ajak ketemu dengan pimpinan saya yang namanya Muhammad SAW. Ibu tadi nanya, itu yang ngaku-ngaku jadi nabi di Mekah itu ya? Kisah hubungan Nabi Muhammad SAW dengan non-muslim. Ya, hubungan Nabi SAW dengan non-muslim. Hubungan sahabat dengan non-muslim yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab Sahih yang lain. Biar kita hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat dimanapun berada, itu bisa tahu jadi muslim harus seperti apa. Betul, lakum dinukum waliyadin. Inna dina indallahil Islam. Itu pasti seperti itu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan bersama sejumlah sahabat. Beda penjelasan ulama tentang jumlahnya. Ya, jumlahnya itu beda. Yang jelas rombongan. Berangkat bersama sahabat satu perjalanan. Di perjalanan tersebut, singkat cerita kehabisan air. Airnya habis. Sehingga yang junub tidak bisa mandi janabah. Bisanya cuman tayamum. Nah, kalau tayamum enggak jadi masalah. Tapi kalau yang kehausan enggak bisa tayamum. Masa kehausan mau tayamum, ya tetap kehausan. Maka disitulah yang awalnya sholat dengan tayamum. Ya, sholat dengan tayamum. Airnya habis, sholat tayamum, perjalanan dilanjutkan. Disitulah sahabat mulai ngomong pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini sudah banyak yang kehausan. Sampai pada takaran kalau enggak minum bisa meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil dua sahabat. Yang satu beda pendapat ulama siapa namanya. Yang satu menantunya Nabi Muhammad SAW. Yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di sini ada pelajaran. Nabi Muhammad SAW itu kalau ada keluarganya yang disuruh keluarganya dulu. Kenapa? Karena yang akan mendapatkan manfaat besar itu yang melayani orang banyak. Ini urusannya cari air, siapa minum air tersebut maka dia akan nyawanya tersambung, nyawanya akan selamat. Maka menantunya yang dipanggil, biar pahala yang paling besar nanti diperoleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua, ini urusan yang gak gampang, cari air di padang Sahara, di padang pasir, butuh orang yang ahli. Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Di sini pelajaran buat kita semua, kalau mau suruh seseorang, jangan sembarang orang yang disuruh. Harus orang yang ahli. Orang yang punya ilmu. Kemudian yang ketiga, ini urusannya air. Air ini urusannya dengan nyawa. Kalau air itu diracuni, bisa mati semua. Kalau air itu mengandung penyakit, bisa sakit semua. Maka yang diutus harus orang yang paling dipercaya. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehati-hatian tingkat tinggi, itulah waspadanya seorang muslim, seorang mukmin. Maka berangkatlah dua sahabat Nabi Muhammad SAW cari air. Masya Allah, cari air di padang Sahara. Itu bukan pekerjaan mudah, cari pasir mudah. Ya, cari pasir mudah, cari air susah. Dan di tanah Arab enggak ada kelapa. Kalau ada pohon kelapa kan masih enak. Enggak ada pohon kelapa, yang ada padang Sahara. Berangkatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain radhiyallahu anhu.
di tengah jalan ketemu dengan wanita non-muslim. Di tengah jalan bertemu dengan wanita yang non-muslim, belum memeluk agama Islam. Maka saat itu Khalifah Ali lihat wanita tersebut naik onta dan di ontanya ada air. Ada bejana, ada wadah isinya air. Artinya wanita ini baru saja pergi mengambil air dari mata air. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib nanya, dari mana kamu dapatkan air? Di sini ada pelajaran, kalau mau cari informasi, jangan pernah kamu pandang bulu dari siapapun. Ilmu dari siapapun itu diambil, selama ilmunya benar, ilmunya baik, petunjuknya benar, petunjuknya baik. Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan, ini orang gak iman sama Allah, ini orang gak percaya sama Allah, gak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Aku ini menantunya Rasul, aku pintunya ilmu. Gak mau nanya sama orang yang gak iman sama Allah. Gak ada seperti itu. Ini urusan dunia, ini urusan bisnis, ini urusan yang penting. Maka informasi dari siapapun ditampung. Khalifah Ali nanya, dari mana kamu dapatkan air ini? Wanita itu menjawab, ya kurang lebih perjalanan 1 hari. Perjalanan 1 hari. Khalifah Ali pinter. Ini kalau saya pergi ke mata air, tempat wanita ini dapat air, keburu sahabat saya pada meninggal semua. Nabi SAW kehausan ini. Secara zahir begitu, walaupun Nabi ada ngasih minum, ada ngasih makan dari sisi Allah Ta'ala. Tapi sebagai bashar manusia, zahirnya manusia, kalau sampai nggak minum berapa jam lagi bahaya ini. Nyawanya bisa terancam, kesehatannya terancam. Para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berpikir, Nabi SAW sudah beberapa kali menunjukkan mukjizat. Pernah Rasul menunjukkan di dekat pasar Madinah. Ya, Rasulullah waktu mau wudhu nggak ada air, Rasul minta ember sedikit, ada air. Rasul masukkan tangan beliau yang kanan ke dalam air. SAW dari sela jari jemari beliau mengucur air yang deras, cukup untuk 300 orang wudhu dan minum. Maka ingat itu, Khalifah Ali ingat pernah yang seperti itu. Maka kalau udah kondisinya seperti ini, saatnya meminta pada Allah Ta'ala agar Nabi mau menunjukkan mukjizatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Punya mukjizat, kekasih Allah, tapi tidak pamer mukjizat. Enggak. Yang ditunjukkan apa? Penghambaan pada Allah. Nunjukkan sama Allah, ya Allah saya akan cari, ya Allah saya akan usaha, ya Allah saya akan berjuang cari air. Nabi tidak mengatakan, langit kirim hujan, lantas hujan, enggak. Rasul enggak mengatakan, bumi keluar air, lantas keluar air, enggak. Walaupun itu bisa dan akan diiyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya agar menjadi umat yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang betul merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang giat, bukan umat yang pemalas. Maka Rasul perintahkan sahabat cari air. Nah Sayyidina Ali ketemu perempuan yang non muslim tadi, lantas ngomong, Bu, mohon maaf, boleh enggak airnya sama ibu saya ajak ketemu dengan pimpinan saya yang namanya Muhammad SAW. Ibu tadi nanya, itu yang ngaku-ngaku jadi nabi di Mekah itu ya, di Madinah itu ya, yang ngaku-ngaku jadi nabi itu ya, yang bawa agama baru itu ya, katanya yang non muslim tadi seperti itu, sobek itu, sobek yang bawa agama baru itu ya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, dia Rasulullah beneran ya, dia benar-benar utusannya Allah. Wanita tersebut melihat Khalifah Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain, gak kenal, langsung tertarik. Kenapa? Karena tutur katanya halus, wajahnya ganteng, ya minimal saya ini ya 1/100.000-nya ya ada miripnya saya cucunya kok. Ya, wajahnya kan ganteng, kemudian murah senyum, ngomongnya asyik. Sehingga non muslim yang gak kenal dan udah capek jalan satu hari, mau ikut. Oke, I will follow you. Saya ikut kamu. Kalau tumut dumateng jenengan gitu kan ya. Saya akan ikuti kamu. Maka berangkatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib, sahabat dan wanita non muslim tersebut menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ali laporan, ya Rasulullah,
Kalau ke sumber air itu 1 hari. Nah tapi ini ketemu wanita yang punya air. Nah Rasul juga paham maksudnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Paham maksudnya ini harus ngeluarin mukjizat begitu ya. Udah al-kepepetu. Ya, kepepet bener, nggak bisa kalau mau pakai jalur zahir syariat nggak bisa. Harus pakai jalur langit. Sayyidina Ali kalau bahasa kita gedor gitu ya. Meminta dengan sungguh-sungguh agar Nabi menunjukkan mukjizatnya. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW minta izin pada wanita tadi, boleh pinjam airnya enggak? Diizinkan, wanita itu ya penasaran, air kok dipinjem nih maksudnya apa? Diturunkan dari onta, bejana tadi ditaruh. Nabi SAW kemudian dengan baca Bismillahirrahmanirrahim masukkan telapak tangan kanan beliau ke dalam bejana air tadi. Perempuan tadi heran, lihat dengan mata kepala sendiri. Sahabat juga lihat dengan mata kepala sendiri. Dari sela jari jemari, artinya betul-betul dari jari jemari Nabi Muhammad SAW keluar air. Dan keluarnya itu terukur, gak sampai luber. Subhanallah, Allahumma shalli alaihi. Kalau kita buka keran kekerasan sedikit kan luber-luber ya. Sementara Rasulullah mengajarkan gak boleh israf dalam air. Air ini sumber kehidupan. Sehingga airnya itu keluar, tapi tidak pernah luber, tidak pernah lebih dari ember atau bejana. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, silahkan kalian ambil untuk minum, untuk wudhu, untuk masak dan lain sebagainya. Sahabat pun ngambil terus, airnya nggak habis-habis. Airnya nggak habis. Nah setelah semuanya udah tuntas, nah yang terakhir dapat itu yang tadi dalam perjalanan junub tadi. Belum sempat mandi janabah, sudah tayamum tapi ya. Nah karena udah ada air, maka disuruh mandi junub, mandi besar. Nih, ambil airnya untuk mandi junub. Sampai sahabat bisa mandi itu. Berarti airnya banyak atau sedikit? Banyak, enggak habis-habis. Nah setelah itu apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Man lam yashkurinas lam yashkurillah. Siapa enggak terima kasih pada manusia yang berbuat baik kepadanya, dia tidak dicatat sebagai orang yang syukur sama Allah Ta'ala. Jadi kalau mau dianggap orang yang syukur, sehebat apapun kamu ibadah, kamu nggak akan dianggap syukur kalau nggak bisa berterima kasih sama orang yang baik sama kamu. Jadi kalau ada orang yang baik sama kamu, ya harus terima kasih. Nah terima kasih itu bukan cuma ngucap terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau kamu punya duit, terima kasihnya ya kasih duit. Kalau kamu punya tenaga, terima kasihnya bantu dengan tenaga. Kalau kamu punya jabatan, terima kasihnya bantu dengan kekuasaan yang bawa maslahat untuk orang tersebut. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang punya sesuatu taruh di kain ini. Ya, kita mau kasih hadiah perempuan ini, non-muslim. Non-muslim. Baik. Maka Rasul perintahkan sahabat kasih. Maka sahabat ada yang ngasih potongan roti, makanan pokoknya itu roti. Ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih ini. Kemudian setelah kumpul semuanya sama Nabi diikat SAW diserahkan kepada perempuan tadi. Sembari Rasul berkata, lihatlah airmu, kami enggak ngurangin sedikit pun. Sebetulnya yang ngasih air itu bukan kamu, Allah yang ngasih kami air. Air kamu enggak kurang. Ya air kamu enggak kurang. Sakanallah, Allah yang memberi kami minum, bukan kamu. Perempuan tadi masih domblong heran ya. Oh ya gitu bahasa kita ya. Iya, yang penting untung nih, Masya Allah ini ya. Dapat banyak, ini menang banyak. Pulang ke rumahnya, sampai rumahnya ditegur sama keluarganya. Kenapa kok terlambat? Ada apa? Karena perempuan ini. Ya keluarganya ya khawatir. Maka di situ langsung cerita. Tadi saya ketemu seorang yang begini. Satu desa dapat ceritanya itu. Masya Allah. Nah itu loh jadi muslim.